kasihan adalah bakat alamiah. Jadi kalau saudara punya belas kasihan itu adalah bakat alamiah. Itu tercantum di dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8. Yang kedua, kalau saudara punya belas kasihan, saudara dan saya sedang meneladani sifat Allah. Jadi dengan saudara dan saya punya belas kasihan kepada sesama kita, saudara telah mencontoh sifat Allah. Yang ketiga, dengan saudara mempunyai belas kasihan kepada sesama kita, maka saudara sedang mengundang mujizat. Jadi kalau saudara dan saya mempunyai belas kasihan kepada sesama, saudara dan saya itu sedang mengundang mujizat Tuhan. Kemudian yang keempat, dengan saudara dan saya mempunyai belas kasihan, saudara sedang menghindarkan diri dari penghakiman. Ya, jadi saudara dengan mempunyai belas kasihan, saudara tidak akan dihakimi oleh Allah. Kemudian yang kelima, dengan saudara mempunyai belas kasihan, saudara akan memiliki komunitas yang harmonis. Jadi ceritanya belas kasihan itu penting sekali di dalam kehidupan kita. Nanti kalau ini sudah selesai, kalau ada waktu, saya akan tambahkan kepada saudara bagaimana cara kita berkumpul di dalam sebuah ibadah. Bagaimana kita berkumpul di dalam bergereja ya nanti. Intinya adalah sama, tetapi nanti akan lebih jelas. Alkitab menegaskan bahwa belas kasihan membawa berbagai berkat. Jadi kalau saudara mempunyai belas kasihan satu dengan yang lain, itu akan membawa berbagai berkat dan manfaat bagi mereka yang mempraktekkan. Kalau saudara mempraktekkan memiliki belas kasihan kepada orang lain, saudara akan memiliki berkat dan manfaat jika saudara dan saya mempraktekannya. Nah, di bawah ini berikut beberapa poin penting yang belum disebutkan sebelumnya. Jadi saya sudah membahas mengenai belas kasihan, tetapi ada 4 poin yang kita akan tambahkan. Ya, ini tidak termasuk yang tadi, tapi seringkali orang itu tidak mengerti bahwa belas kasihan itu bakat. Ya, jadi orang itu punya bakat yang berbeda-beda. Di dalam Roma 12 ayat 6 sampai 8, demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Kita punya bakat yang berbeda-beda, ya, bakat alamiah. Kita dilahirkan dengan bakat yang berbeda-beda. Ada orang yang bakatnya bernubuat, tapi nubuatnya bukan nubuat supernatural. Bukan nubuat yang berasal dari Allah, tetapi nubuat yang berasal dari natural, dari alamiah kita. Jadi ketika saudara melihat orang lain, saudara-saudara ada persamaan dengan hidup saudara, saudara akan punya intuisi, dan saudara begitu punya intuisi, saudara akan punya belas kasihan kepada dia. Pernah nggak saudara nasihati orang? Ya. Nasihat saudara kepada orang lain itu nubuat, tapi nubuat alamiah, bukan nubuat dari 9 karunia roh. Nubuat alamiah. Ya. Jadi begini, kalau kamu tidak belajar, maka kamu tidak akan berhasil. Nah, itu nubuat alamiah. Ya. Jadi kalau kamu tidak rajin bekerja, kamu pasti kondisimu tidak akan lebih baik dari yang sekarang. Ya, jadi itu adalah nubuat alamiah berasalkan dari praktek kehidupanmu sehari-hari dulunya
dan saudara punya belas kasihan kepada dia, maka saudara mulai menasihati berdasarkan intuisi, ya, itu ya. Jika karunia untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jadi ada karunia bakat, ada bakat alamiah, itu diberikan oleh Tuhan sejak kita dilahirkan, ya. Ada orang yang sukanya melayani, ya udah layani. Ada orang yang sukanya ngajar. Pernah nggak saudara waktu TK atau SD saudara jadi guru, pura-pura jadi guru, ya kan? Anak-anak, gitu ya kan? Ya. Jadi kalau saudara punya karunia mengajar, baiklah dia mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Orang itu punya karunia berbeda-beda, saudara, nggak sama, ya. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Ada orang yang suka memberi, ya. Nggak apa-apa, lakukan itu. Siapa yang memberi pimpinan, ya, pimpinan kan saudara kan suka jadi ketua kelas, ya kan? Ya kan? Ya kan? Jadi itu memang bakat yang diberikan Tuhan kepada kita. Tapi ada orang yang tidak mempunyai bakat memimpin, tetapi melayani. Apa yang kamu perlukan nih? Saya bantu. Apa yang kamu perlukan nih? Saya bantu. Itu namanya bakat melayani, ya. Nah, kemudian kalau saudara suka memimpin, hendaklah ia melakukan dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan? Ketutup ya. Kemurahan inilah yang namanya belas kasihan. Apa bedanya membagi-bagi dengan menunjukkan kemurahan? Kemurahan itu adalah belas kasihan. Ya, kalau saudara lihat di ini artinya kemurahan ini adalah belas kasihan. Jadi kemurahan itu tidak membagi-bagi ini. Tetapi kemurahan itu karena hati saudara itu belas kasihan, karena hati saudara itu hancur, maka saudara memberi. Ya, inilah hendaklah ia melakukan dengan sukacita. Ini enggak kelihatan ya. Tapi tidak apa-apa. Oke, nah sekarang kita masuk kepada ada 4 ya. 5 termasuk yang tadi. Jadi yang penting, yang saya mau tunjukkan, belas kasihan itu adalah salah satu bakat alamiah. Bisa enggak saudara punya belas kasihan? Bisa enggak saudara? Bisa, tapi harus dilatih. Nah, nanti tambahannya, nanti saudara akan lihat, memang nggak ada di sini, saya memasukkan sudah nggak keburu saudara ya. Begini saudara, Allah, kita punya Allah, itu terdiri dari 3 pribadi. Yang pertama adalah Allah Bapa, dia adalah perencana segala sesuatu. Yang kedua ada Allah Putra, yang disebut firman Allah, yaitu adalah pencipta. Tuhan menjadikan segala sesuatu itu dengan cukup ucapannya, ya. Dan pribadi yang ketiga adalah Allah Roh Kudus. Siapakah Allah Roh Kudus itu? Allah Roh Kudus adalah hidupnya Allah, ya. Nah, Allah kita mempunyai adalah 3 pribadi yang bisa menjadi satu. Aneh ya, 3 pribadi kok bisa satu ya. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah pada mulanya adalah pencipta. Firman, Allah anak. Allah anak itu bersama-sama dengan Allah. Maksudnya Allah ini adalah Allah Bapa. Dia perencana segala sesuatu. Ya, itu pada mulanya. Kemudian waktu penciptakan, dia lakukan apa saudara? Dia itu, maka roh Allah melayang-layang di atas permukaan air.
dan berfirmanlah. Itu Allah Roh Kudus bersama dengan firman, yaitu Allah Putra. Dia begitu mengucapkan, semuanya jadi. Terpisahlah antara laut dan darat dan lain sebagainya. Ya. Dengan menunjukkan belas kasihan, kalau saudara bisa mempunyai belas kasihan kepada sesama, maka kita sedang meneladani sifat dan hidup sesuai dengan kehendak Allah. Jadi persis, saudara persis dengan Allah. Allah itu tiga pribadi loh, kok bisa nyatu? Ya. Saudara nikah, belum tentu bisa nyatu. Bapak sama anak, belum tentu nyatu. Ya. Tetapi saudara-saudara, kalau saudara dan saya mempraktekkan belas kasihan kepada orang lain, apa yang terjadi? Saudara itu punya sifat Allah. Jadi saudara-saudara, kalau di rumah saudara nggak rukun, praktekkanlah mempunyai belas kasihan kepada istrimu, kepada suamimu, ya, kepada temanmu, ya. Kalau saudara melakukan itu, saudara bisa nyatu dengan orang lain. Persis sifatnya Allah. Jadi mulailah dengan memberikan belas kasihan kepada orang, ya. Saudara, tapi belas kasihannya itu bukan membagi-bagikan apa yang kita punya, tetapi dengan cara saudara, dan nanti tambahannya adalah saudara memperhatikan seorang lepas seorang. Dengan saudara memperhatikan seorang lepas seorang, saudara itu akan melihat ada persamaannya antara dia dengan saudara pada masa lampau. Ya, jadi dengan kita melihat, memperhatikan orang lain, saudara akan punya belas kasihan. Jadi waktu saudara ngomong, waktu saudara nasihati, bukan membenci. Tetapi saudara sedang mempunyai belas kasihan. Nanti terakhir ya saya akan bahas ini. Ya, itu yang tadi saya ceritakan di remaja, pemuda remaja tadi ya, tadi siang. Dengan menunjukkan belas kasihan, kita meneladani sifat Allah dan hidup sesuai dengan kehendaknya. Coba saudara lihat. Mazmur 145 ayat 8-9. Apa yang dikatakan? Tuhan itu pengasih. Ya, jadi kalau saudara bisa punya belas kasihan, saudara persis punya sifatnya Bapak. Yaitu Bapak itu pengasih. Yang mengasihi. Dia tidak sekedar mengasihi, tetapi dia adalah penyayang. Ya, berarti waktu saudara mempunyai belas kasihan kepada orang lain, saudara itu seperti sifatnya Allah yang kasih. Dia tidak saja kasih, tetapi penyayang. Ya. Dan saudara-saudara tidak sekedar pengasih dan penyayang yang adalah sifatnya Allah, maka saudara akan memiliki panjang sabar. Ya. Dawa ususe. Ngerti nggak, Nov? Ususnya panjang. Tahu ususnya panjang? Artinya panjang sabar, ya kan? Ya. Jadi saudara-saudara, dengan saudara mempunyai belas kasihan kepada orang lain, saudara akan punya panjang sabar seperti Tuhan Yesus. Ya, sifatnya Allah akan saudara teladani. Dan besar kasih setianya. Ya, saudara-saudara. Panjang sabar dan besar kasih setianya. Tuhan itu adalah pengasih, Tuhan itu adalah penyayang, Tuhan adalah panjang sabar, dan Allah itu kasih setianya besar. Jadi begitu engkau mempunyai belas kasihan sama orang, maka saudara itu pasti mengasihi dia. Dengan saudara mempunyai belas kasihan sama orang, berarti saudara menjadi penyayang. Punya sifatnya Allah. Dengan saudara mempunyai belas kasihan, saudara sabar, saudara itu panjang. Seperti sifatnya Allah. Dan kalau saudara punya belas kasihan, saudara itu kasih setianya. Ya.
itu ada pada kita. Punya kasih dan punya setia. Tuhan itu baik. Jadi dengan saudara mempunyai belas kasihan kepada orang lain, saudara itu akan baik seperti sifatnya Allah kepada semua orang. Dan penuh rahmat terhadap segala yang dijadikannya. Jadi saudara itu akan punya sifatnya Allah. Coba, kalau saudara mengasihi orang, pasti sabar saudara itu panjang. Betul nggak saudara? Kalau orang tua zaman dulu tuh ngelus dodok. Sabar. Ya, kalau saudara punya orang yang saudara kasihi, pasti saudara ngelus dodok. Sabar. Tante, saya lupa itu kan sudah saking lamanya nggak ketemu kan. Tante yang jual cat. Ya kan? Kalau sama suami dulu ngelus dodo nggak Tan? Sakit nggak sembuh-sembuh. Sakit nggak sembuh-sembuh. Sampai akhirnya meninggal. Ngelus dodo nggak Tan? Tahu ngelus dodo kan? Panjang ususku ya kan? Kalau sama anak gitu juga kan Tan? Ya kan Tan? Iya. Itu kasih, itu punya ciri-ciri sifat Allah. Belas kasihan itu punya ciri-ciri sifat Allah. Jadi belajarlah belajarlah mempunyai belas kasihan. Kalau saudara punya belas kasihan, pasti usus saudara panjang ya. Saudara akan menjadi penyayang, saudara akan menjadi pengasih, saudara akan punya kasih setianya Tuhan. Saudara akan jadi orang baik. Ya. Dan saudara-saudara, saudara akan penuh dengan rahmat terhadap segala yang diciptakan oleh Tuhan. Jadi saudara-saudara, ayo kita belajar mempunyai belas kasihan. Ya, belajar aja nggak apa-apa. Nanti saudara dengan belajar memiliki belas kasihan, dengan belajar melihat orang lain, saudara akan punya belas kasihan. Belas kasihan itu adalah sifatnya Allah, yaitu pengasih, penyayang, panjang sabar, kasih setia, baik untuk semua orang, dan rahmatnya dalam segala yang dijadikannya. Ayo belajar belas kasihan. Oke. Belas kasihan tadi disebut apa? Murah hati. Ya. Mari saudara kita lihat yang ketiga. Kalau saudara itu punya belas kasihan, saudara itu belas kasihan seringkali memicu terjadinya mujizat. Ya. Coba saudara, milikilah kemurahan hati atau milikilah belas kasihan. Kalau saudara memiliki belas kasihan, pasti hidup saudara penuh dengan mujizat. Apa yang tak pernah dilihat mata dan tak pernah didengar telinga dan tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakan bagi yang mengasihi Dia. Ya, begitu saudara. Jadi kalau saudara baca di dalam Matius 14 ayat 14. Matius 14 ayat 14. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya. Maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Jadi, saudara, kenapa Tuhan Yesus itu, saudara-saudara, dia melihat ketika dia turun dari kapal, dia perahu dan dia melihat orang itu berkumpul banyak. Mengapa Tuhan Yesus menyembuhkan mereka yang sakit? Karena Tuhan Yesus melihat dan dia punya belas kasihan. Jadi belas kasihan itu timbulnya dari mana saudara? Kalau saudara dan saya mau buka
mata, ya. Mata ini mesti dibuka. Pandanglah sekelilingmu, lihatlah sekelilingmu. Maka ketika engkau melihat, maka saudara akan timbul yang namanya belas kasihan, ya. Belas kasihan itu menggerakkan orang untuk melakukan mukjizat. Kalau saudara datang kepada orang dan orang itu diikat oleh setan dan dia itu sampai dipegangin orang banyak, ya saudara-saudara. Kalau saudara nggak mau lihat sekeliling kita, udah biarin aja, ya kan? Mata kita nggak pernah buka, nggak pernah lihat orang lain. Saudara-saudara, kira-kira apa yang terjadi? Orang itu atau saudara itu tidak bisa mengalami mukjizat, ya. Mukjizat terjadi di tengah-tengah kita kalau mata kita terbuka untuk orang lain. Ya. Jadi kalau saudara ingin mendapatkan mukjizat dalam hidupmu atau sekelilingmu mendapat mukjizat daripada Tuhan, saudara harus belajar buka mata. Jangan saudara buka mata, tetapi saudara jalan sendiri begini. Ngadep aja, seperti kuda. Ya. Tadi sahabat bilang, Om, saya kalau di luar itu, mata saya binal. Ya. Matanya mesti jelalatan. Jelalatan itu bahasa Jawa, saudara. Jelalatan itu beda dengan binal. Ya. Jadi, saudara dimanapun dan kapanpun di gereja maupun di luar gereja, saudara harus belajar memandang orang lain. Dengan saudara dan saya memandang orang lain, maka saudara akan timbul namanya belas kasihan. Belas kasihan ini bukan perintah, tetapi belas kasihan itu timbul dari hati kita. Bagaimana supaya kita punya belas kasihan? Itu dari hati kita akan timbul belas kasihan secara alamiah, ya. Kalau saudara ngelihat orang lain dan orang lain itu persis dengan kejadian saudara saat lalu, saudara akan timbul belas kasihan. Misalnya, saudara mau kuliah tapi nggak ada duit. Dan saudara-saudara, ketika saudara melihat orang lain yang tidak bisa kuliah karena nggak punya duit, apa kira-kira yang saudara bilang? Saudara akan teringat masa lalu saudara. Saya mau melanjutkan tingkat 4 saja saya nggak bisa. Ya. Saudara akan ingat masa lalu saudara. Tetapi puji Tuhan, Tuhan tolong saya. Sehingga saya bisa melanjutkan tingkat 4 dan 5. Nah, kemudian itu namanya intuisi. Mengingat masa lalu. Dan kemudian dari dalam diri saudara, secara alamiah, secara natural, saudara akan punya belas kasihan kepada orang lain. Belas kasihan saudara kepada orang lain itu akibat saudara melihat, akibat saudara mengingat diri saudara sendiri saat yang lampau. Ketika saudara ditolong oleh Tuhan, maka saudara ingin menolong dia. Bukan hanya ingin, tapi cari jalan keluar. Supaya seperti saudara ditolong Tuhan, bagaimana caranya supaya dia juga ditolong oleh Tuhan. Saudara mengerti apa yang saya katakan? Amin. Ya. Jadi bukalah matamu, ya. Celikkanlah matamu, lihatlah sekelilingmu. Jadi kalau engkau melihat orang lain tidak terpaksa, tetapi saudara punya belas kasihan, saudara ingin menolong dia, ingin memperkenalkan Tuhan kepada dia, karena saudara kenal Tuhan dan ditolong Tuhan, supaya orang lain juga kenal Tuhan dan ditolong Tuhan. Amin, saudara. Itu prinsipnya. Jadi bukan paksaan, bukan perintah, tetapi itu timbul dari alamiah, saudara, dari natural. Ya, ini bukan soal orang yang kenal Tuhan atau tidak. Saudara nggak kenal Tuhan pun, saudara akan punya belas kasihan. Ya. Jadi kepengen nolong, gimana caranya saya nolong dia. Gimana caranya, itu bukan perintah. Tetapi itu timbul dari dalam. Ya, itu ya.
Ini bukan pekerjaan Roh Kudus. Ini adalah alamiah. Ya. Tetapi kalau saudara secara alamiah tadi saudara punya belas kasihan, saudara punya emosi, baru Tuhan itu turun di tengah-tengah kita. Bukan di jiwa kita, tetapi dalam roh kita. Ya, dalam roh kita, sehingga saudara akan memiliki tanda heran dan mukjizat. Ya, begitu. Mari kita lihat yang keempat. Di dalam Matius pasal 7 ayat 1 dan 2. Itu menghindarkan diri dari penghakiman. Dengan bersifat belas kasihan dan tidak menghakimi orang lain, kita juga akan dihindari dari penghakiman. Jadi jangan saudara menghakimi orang lain. Ya. Penghakiman itu haknya Allah. Dan jangan kita menghakimi orang lain. Tapi beda loh ya, kalau orang tua sama anak itu bukan menghakimi. Orang tua gembala itu bukan menghakimi. Tetapi gembala itu menasihati supaya dia ditolong Tuhan. Ya. Jadi saudara harus bisa bedakan antara orang tua dan anak, ya, sama gembala dengan jemaat atau pengerjanya, itu tidak menghakimi. Ya. Nanti kalau saudara sudah jadi orang tua, atau saudara sudah jadi pemimpin, saudara akan tahu. Ya. Taunya apa? Dia memiliki kasih supaya engkau bisa berhasil. Beda. Nah, saudara-saudara, kalau saudara menghakimi, itu tidak bertujuan baik. Ya. Bertujuan baik apa? Artinya supaya saudara menjadi berhasil. Ya. Jadi saudara-saudara, yang namanya pemerintah, pemimpin, gembala dan orang tua itu punya tujuan yang baik. Siapa yang bilang? Firman Tuhan. Firman Tuhan katakan apa, saudara? Tunduklah kepada pemerintah di atasmu sekalipun itu kejam. Ya, terus apa yang dikatakan lagi? Karena dia adalah tangan kanan Allah. Terus bilang apa lagi? Dia sedang mengadakan kebaikan untuk rakyatnya. Ya, jadi beda, saudara. Kalau jemaat anak itu menghakimi orang tuanya. Tetapi kalau orang tua itu mengasihi anak-anaknya. Ya. Dan seringkali timbul yang namanya, saudara, luka batin. Saya kasih contoh. Kalau saudara mengatur dalam sebuah perusahaan, tujuan orang tua itu untuk apa? Supaya ada kelanggengan. Ya. Apa maksudnya kelanggengan? Kalau sampai orang tua mati, dia tetap bisa melanjutkan usahanya. Ya, itu bedanya. Tetapi kalau menghakimi, saudara, apapun yang diminta anak, nyoh, do you know nyoh? Silahkan. Dan apa yang terjadi? Karena saudara masih kalah di dalam manajemen, saudara akan mengalami kehancuran kemudian. Ngerti enggak? Ya, itu betul. Ya. Nah, inilah bedanya antara orang tua dan anak. Ya. Antara pemimpin dan yang dipimpin, antara pemerintah dan rakyatnya. Nah, kenapa kok dia kejam? Nah, sekarang kita mau belajar. Saudara-saudara, kekejaman yang dilakukan dengan seizin Tuhan, kalau memang saudara anggap kejam, ya, kekejaman itu ada maksud baiknya Allah.
Coba contoh. Saudara punya anak, nonton TV terus. Saudara marahin nggak? Nonton TV terus. Saudara marahin nggak? Nggak mau belajar, saudara marahin nggak? Kenapa orang tua marahin? Karena dia memikirkan masa depan anaknya. Ya, bisa nangkep ya? Bisa nangkep nggak? Nih, ini ada 2 anak kecil-kecil. Ini papinya. Ini kan. Kalau anak ini nggak mau belajar, diapain Pi? Siapa namanya Pak? Kau siapa? Wewen. Ya. Dimarahin nggak anaknya? Dimarahin. Apakah itu benci? Nah, itu kasih. Ya. Jadi kita harus bisa membedakan. Jadi seorang anak, seorang jemaat, seorang pengerja harus bisa memaknai di balik peristiwa. Peristiwa kita gagal naik sekolah, kita harus memaknai. Kenapa kok anakku nggak naik kelas? Oh ternyata saya jadi orang tua lost control. Ya. Jadi saudara, orang tua itu seperti buah si malakama. Dimarahin anaknya luka batin, tidak dimarahin nggak berhasil. Ya. Jadi saudara-saudara, kalau suatu ketika misalnya, kalau anak itu di pinggir daripada teralis, saudara-saudara, kalau saudara orang tua itu masih jauh, nak, jangan ya nak, jangan ya. Tapi dia makin dekat, mulai naik satu teralis itu. Saudara pasti ngomongnya apa? Nak, jangan nak. Tapi kalau 2 terap lagi dia naik lagi. Bilangnya apa? Jangan. Kalau dia 3 terap lagi. Saudara bilang apa? Hah? Hah? Apa kira-kira? Ya kan? Saudara akan tarik dia. Itu namanya kasih. Lah anak itu cara menerimanya bisa salah. Tetapi kita yang penting melakukan dengan kasih. Ya, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi kita jangan mesti cari apa saudara? Di balik makna. Ya kan? Saya kok nggak naik-naik pangkat. Ya, periksa diri saudara. Saudara ini, jangan saudara menghakimi atasan saudara. Tapi periksa diri, kok saya nggak naik pangkat kenapa ya? Apa di balik makna? Di balik maknanya apa kira-kira? Apa kira-kira? Karena saudara tidak berjuang dengan sungguh-sungguh. Coba kalau saudara berjuang sungguh-sungguh, saudara pasti naik pangkat. Ya, itu. Ya. Oke, yang terakhir kelihatannya. Ya. Sebentar. Saya janjikan tadi akan saya genapi ya. Membangun komunitas yang harmonis. Belas kasihan mendorong terciptanya hubungan yang harmonis dan saling mendukung dalam komunitas. Kolose 3 ayat 12 sampai 13. Karena itu sebagai orang pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihinya, kenakanlah belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, saudara, kalau saudara itu adalah umat pilihan Allah yang dikuduskan dan dikasihi oleh Allah. Karena kita ini adalah umat pilihan Allah yang dipisahkan dan dikasihnya. Jadi apa yang harus kita buat? Kenakanlah belas kasihan. Belas kasihan itu harus. Kenapa? Karena kita sudah dikuduskan. Berikanlah belas kasihan kepada orang seperti Tuhan sudah memberikan belas
kasihan. Ya. Kenakanlah belas kasihan, kemurahan. Jadi belas kasihan, saudara itu punya belas kasihan, kemurahan, kerendahan hati, kelemah lembutan, dan kesabaran. Nah, sekarang saya akan masuk kepada, jadi bagaimana kalau kita berkumpul? Ya. Bagaimana si Intan ayatnya dicatat ya untuk ditambahkan di ini. Ya. Bagaimana caranya kalau kita bersekutu? Tadi kan sudah kita singgung-singgung. Matanya jelalatan. Jelalatan itu kalau bahasa Jawa itu negatif. Tapi saya bilang jelalatan itu artinya seperti Abraham. Kenapa saudara-saudara tepi barat atau timur ya? Kalau kita lihat pulau itu barat, itu sebelah kanan, timur sebelah kiri. Antara Israel sampai terusan Suez itu sebelah timurnya atau sebelah apanya? Tempatnya orang Palestina. Itu mau dibeli oleh Donald Trump. Untuk apa? Diberikan untuk netral, bukan Palestina. Dan saya tahu pasti di balik itu Donald Trump ingin menggenapkan firman Tuhan. Apa yang dikatakan oleh Donald Trump? Apa yang dikatakan oleh Alkitab kepada Abraham, bapak leluhur secara jasmani bangsa Israel? Abraham, lihatlah sekelilingmu. Kemudian dia muter. Tanah yang engkau lihat itu semuanya akan aku berikan kepadamu. Kalau dia melihat ke utara, pasti lihat ke Libanon. Ya. Tapi kalau dia lihat saudara-saudara ke terusan Suez, itu tempatnya orang Palestina. Ya. Dan Donald Trump bilang dia akan membeli tanah itu. Ya. Saudara-saudara, dan menurut hukum internasional, bolehkah membeli? Boleh. Ya. Jadi kalau sudah dibeli, dibayar, itu adalah milik Amerika. Nah, saudara-saudara, kita akan lihat Ibrani 10 ayat 25 sampai 27, 24 sampai 25. Ibrani 10, 25, 24 sampai 25. Nah, saudara, jadi bagaimanakah kalau kita berkumpul? Nah, ini firman Tuhan. Bagaimanakah kalau kita berkumpul di dalam sebuah persekutuan gereja? Kita baca ayat 24. Dan marilah kita saling memperhatikan. Saudara sekarang di gereja, betul? Halo? Di gereja kan? Jadi di gereja itu matanya mesti buka mata. Ya, jangan di gereja itu masuk, kemudian balik lurus lagi. Jangan. Jadi di gereja itu, dan marilah kita saling memperhatikan. Jadi kalau saya lihat Abel, Abel juga lihat saya. Kalau saya lihat Niko, Niko juga lihat saya. Kalau saya lihat Sahata, Sahata juga lihat saya. Untuk apa melihat? Dikatakan di dalam Alkitab, marilah kita saling memperhatikan. Untuk apa kita memperhatikan, saudara? Supaya saudara mengerti persoalan dia. Jadi kita harus saling memperhatikan. Kita harus buka mata kita, tetapi kita juga harus pakai pikiran. Kita harus pakai intuisi. Ya. Apakah waktu engkau melihat orang lain, engkau melihat bahwa keadaan dia seperti keadaan kita masa lampau? Misalnya, saya lihat saudara sedih. Kok sedihnya mirip sama saya dulu ya? Waktu saya nggak bisa kuliah, waktu saya nggak bisa bayar kuliah. Paham ya saudara? Jadi saudara harus saling memperhatikan. Waktu saudara saling memperhatikan berarti saudara melihat. Memperhatikan itu bukan matanya yang jelalatan. Tapi matanya itu dengan pikiran, perasaan, dan keinginannya. Seperti
orang itu seperti saya pada masa lampau, seperti apa? Ya, kalau orang misalnya, ya orang itu, saudara pasti ketemu nanti yang namanya intuisi. Ya, jadi melihat orang itu kayak kebingungan, sedih, sedih. Saudara langsung ingat, kok kayak saya dulu ya. Nah itu namanya intuisi, saudara. Nah, saudara-saudara, untuk apa kita saling memperhatikan supaya ketemu yang namanya intuisi. Ya. Jadi matanya jangan seperti mata pakai kacamataku kuda. Ya. Boleh nanti Wesley ya Wes. Kalau udah nikah pakai kacamata kuda ya kan. Tapi saudara-saudara, kita ini bukan istilahnya mata jelalatan. Tetapi kita ini harus saling memperhatikan. Marilah kita saling memperhatikan. Jadi saudara-saudara, asal mata saudara bukan mata yang liar. Tetapi saudara itu ingin melihat orang lain, ingin menolong orang lain, ingin mengasihi orang lain, bukalah matamu. Ya. Saudara-saudara, mungkinkah antara Israel dengan terusan Suez itu bisa diberikan oleh Tuhan? Enggak mungkin. Tetapi saudara-saudara, karena Abraham mau melihat yang ditunjukkan Tuhan, dan itu pasti terjadi. Ya. Jadi saudara, kalau saudara dan saya mau melihat untuk memperhatikan orang lain, pasti saudara punya intuisi. Jadi ke gereja bersekutu itu bukan datang dan pulang. Tetapi saudara datang memperhatikan orang lain dan pulanglah dengan memperhatikan orang lain. Ya, bagaimana, apa persamaannya dengan saudara pada masa lampau? Ya, itu namanya intuisi. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih. Kalau saudara memperhatikan orang lain dan saudara punya intuisi pada masa lampau yang persis dengan keadaan orang itu, saudara akan mempunyai kasih. Ya. Jadi kasih itu nggak usah dipaksa. Saya harus mengasihi, saya harus mengasihi, saya harus mengasihi. Saudara, waktu saudara ketemu musuh sekalipun, saudara, jadi perhatikanlah orang lain. Perhatikan dirimu. Kalau memperhatikan orang lain tadi, begitu engkau memperhatikan orang lain, saudara pasti punya intuisi. Orang itu, saudara akan bisa melihat orang itu seperti masa lampau saudara. Dan bagaimana saudara menolong, Tuhan menolong saudara, saudara bisa menolong mereka. Jadi timbul namanya kasih. Jadi kasih itu bukan perintah. Tapi kasih itu timbul kalau saudara itu bisa saling memperhatikan. Mulai sekarang buka mata. Ya. Jangan matanya lempeng ke depan seperti kacamata kuda. Ya. Saling mendorong dalam kasih. Dan dalam pekerjaan baik. Kalau orang itu sudah ada pengalaman yang sama, saudara ingin menolong, itu namanya kasih. Dan saudara pasti melakukan pekerjaan yang baik. Kecuali masalah lampau saudara itu tidak baik. Karena saudara luka batin. Kalau saudara luka batin, melihat orang lain, syukur, 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 syukur ya. Itu artinya dulu saudara tidak tertolong. Tetapi kalau saudara, hidup saudara tertolong oleh Tuhan pada saat lalu, pada keadaan yang sama dengan orang yang saudara lihat, pasti saudara ingin melakukan pekerjaan yang baik. Ya, oke. Oh, enggak, aku pencet. Kok enggak berubah? Nah, perhatikan orang lain supaya ada kasih, supaya saudara saling
menolong. Oke, yang tadi ya, 24-nya ya. Sekarang 25-nya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Itu biasa. Ya. Orang yang luka batin, saudara-saudara, pasti dia menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Ya. Itu bukan sekarang saja, dari dulu juga begitu. Ya. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan beberapa orang. Saudara mesti ngerti. Orang sakit hati itu dari latar belakang keluarga yang tidak baik. Ya kan? Tadi Sahata kesaksian. Orang tuanya itu malas ke gereja. Setelah orang tuanya malas ke gereja, kemudian dia rajin sama Tuhan. Kemudian waktu dia rajin, ketemu sama pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Pelayan-pelayan Tuhan yang lain itu kalau sudah mau mulai baru masuk gereja. Ya. Kemudian dia terkamirkan. Jadi mulai malas. Ya. Jadi ini yang dimaksud ya. Jadi saudara itu coba lihat. Saudara jadi sebegitu, siapa yang melukai engkau? Menjadi orang tua, menjadi teladan. Diteladani sama dia pada akhirnya. Setelah orang tua, kemudian ketemu lagi. Emosinya ketemu lagi. Emosi luka batinnya. Saat apa saudara? Semua pelayan-pelayan Tuhan, kalau datangnya terlambat. Jadi dia dikamirkan oleh orang tuanya, juga dikamirkan oleh pelayan-pelayan Tuhan yang lain. Ya. Jadi saudara harus paham, kalau orang itu orang malas, ya, orang yang suka telat, coba lihat, ya, saudara tidak akan membenci dia. Tetapi kalau saudara buka mata, saudara akan bisa lihat dia itu harus dikasihani. Karena masa lampaunya sudah terluka 2 kali. Oleh orang tuanya yang menjadi contoh yang jelek. Dan yang kedua, oleh pengerja-pengerja yang lain. Dia menerima contoh yang jelek. Jadi saudara, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Ya, ini dari zaman dulu juga begitu. Ya, jadi saudara-saudara, jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan beberapa orang. Sahata tadi menjadi contoh. Contoh apa saudara? Dia luka batin oleh orang tuanya karena dia mencontoh orang tuanya. Dan dia tambah terluka lagi ketika teman-temannya terlambat. Oleh sebab itu, kalau saudara punya luka batin, cepat diselesaikan. Ya, itu maksudnya. Kalau enggak menghambat pertumbuhan rohani saudara. Seperti yang dibiasakan beberapa orang, tetapi marilah kita, nah kalau di gereja itu ngapain mestinya? Perhatikan orang lain. Ya, perhatikan orang lain. Dan setelah engkau memperhatikan, punya belas kasihan dan ingin menolong supaya dia dapat melakukan pekerjaan yang baik, saudara, selanjutnya, tetapi marilah kita saling menasehati. Di gereja itu adalah membangun, menasehati, dan menghibur. Ya. Jadi saudara, kalau ketemu, kelihatan orang itu lemes-lemes, kelihatan orang itu jutek, saudara coba lihat. Ya, saudara, dengan melihat dia, dengan memperhatikan dia, dengan engkau mengingat masa lalu, saudara, melalui intuisi, saudara ingin mengasihi dia dengan emosi yang mengasihi dia, dan saudara ingin menolong supaya dia dapat melakukan pekerjaan yang baik. Dan tidak seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati. Ya, jadi saudara memperhatikan orang supaya saling menasihati. Ya.
Saya tadi guyon itu um, di di pemuda remaja tadi. Kalau saudara itu seperti firman Tuhan, pasti apa ya? Kalau bahasa Jawanya, cetek judune. Apa itu, Maya? Hah? Cepet pasti dapat punya jodoh. Kayak Abel waktu pertama ini kan langsung cepat jodohnya, ya kan? Maka itu saudara dan saya ikuti firman Tuhan. Ya. Saudara perhatikan orang lain, saudara punya intuisi, saudara mulai punya emosi mengasihi dia, dan saudara tolonglah orang lain untuk dapat melakukan pekerjaan baik. Setelah itu saudara mesti saling menasihati. Coba, kalau ada orang pertama datang ke kita, terus saudara itu saudara itu memperhatikan dia, kemudian saudara punya intuisi, saudara kemudian saudara ingin mengasihi dia dan untuk melakukan pekerjaan baik, terus dinasihati. Senang nggak saudara? Itu maksudnya. Jadi jangan ada orang gereja tapi jutek. Jutek itu adoh judune. Adoh tahu nggak saudara? Jauh. Ya, biasakan seperti kalau di singer itu. Coba beri salam kiri kanan. Oh, kiri kanan, muka belakang, lihat. Ya kan? Beri senyum, ya kan? Nah, itu untuk apa sih? Dia sedang mempraktekkan firman Tuhan. Harus saling memperhatikan supaya gampang jodohnya. Ini lepas nanti kalau saudara udah nikah. Ya kan? Kalau saudara itu kan pura-puranya. Ini yang kita bicarakan harus timbul belas kasihan. Tapi saudara, coba kalau saudara udah nikah. Ya, piring bisa terbang, bisa bentak-bentakan, ya kan? Nah, itu lain soal. Tapi kalau saudara perhatikan waktu sebelum nikah, waktu setelah nikah, saudara lakukan itu, saudara pasti damai di surga. Ya, begitu saudara ya. Tapi marilah kita saling menasehati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat ya, saling menasehati. Saudara, orang itu senang kalau saudara itu memperhatikan, kemudian saudara mulai punya intuisi, kemudian saudara mengasihi dia, mendorong dalam pekerjaan yang baik, dan menasehati. Orang itu pasti senang. Amin saudara. Asal saudara menasehati dengan kasih.